Selamat datang kembali. Jika Anda mengikuti episode terakhir kami di NFT 101, kami berterima kasih atas sokongan Anda. Seperti yang dijanjikan, kami akan melanjutkan dengan bab 2, di mana kami berbicara tentang kebaikan dan masalah NFT pada tahap awal ini. Kami juga berharap dapat memberi Anda tips untuk memulai perjalanan laburan NFT Anda. Sebelum kita mulai, bagi mereka yang belum menonton episode pertama kami sangat menyarankan Anda untuk melakukannya karena ini akan membantu Anda lebih memahami apa yang kami bincangkan di sini. Saya akan meninggalkan cut di atas. Sila tunjukkan sokongan Anda dengan berlangganan, suka, dan kongsikan. Terima kasih. Ada 5 kebaikan dari token NFT ini. Seperti jika Anda seorang seniman, Anda mempunyai cara baru untuk menjanar keuntungan, dan penggemar seni Anda, mereka punya cara baru untuk sokong kesenian Anda. Selain hanya mengharapkan derma melalui PayPal, mereka mendapatkan sebahagian karya Anda sebagai gantinya. NFT mengakhiri kontrak membosankan yang ditulis dengan sangat panjang dan menggantikannya dengan kontrak pintar, yang menentukan aturan di mana NFT beroperasi dengan cara yang efisien. Jadi, misalnya, seorang karyawan dapat mengatur arah sedemikian rupa sehingga setiap kali seni mereka dibeli atau dijual, mereka mendapat potongan 20%. NFT adalah impian bagi banyak pengumpul. Saya mendapatkan fakta bahwa mereka tidak melakukan apapun mungkin terdengar agak bodoh, tetapi ada banyak orang yang mendapatkan kesenangan hanya dengan mengetahui bahwa mereka memiliki sesuatu yang terhad. Pikirkan tentang kad mainan. Mengapa kad Pokemon Cobalion ini dijual seharga $200.000? Itu bukan karena dia pandai bertarung, itu hanya sulit ditemukan, dan melalui NFT, fakta bahwa Anda dapat menjadi satu-satunya pemilik token digital yang dikesahkan melalui sistem yang sepenuhnya anti penipuan. Anda dapat melihat bagaimana hal itu dapat memberikan sensasi yang sama kepada pengumpul. 4. Bukan hanya pencipta. Siapapun dapat bawa keuntungan dari NFT karena mereka dapat diperdagangkan. Setiap NFT memiliki nilai pasaran, dan kami telah melihat banyak kes seperti salah satu wajah punk kripto di sini yang awalnya dibeli dengan harga kurang dari $30 dan baru-baru ini dijual seharga $11.75 juta. Dan saya kira yang lebih penting adalah itu pasar NFT dipandang sebagai tempat yang cukup terjangkau untuk berlabur. Tidak seperti pasaran saham yang menakutkan bagi banyak orang dan tidak seperti pasaran perumahan di mana perlukan ratusan ribu dolar hanya untuk mula. Akhirnya, NFT memberi orang rasa memiliki. Saya pikir sebagian besar alasan orang membelinya adalah untuk merasa seperti berada di klub. Misalnya, ada satu koleksi NFT yang disebut Bored Ape Yacht Club 10.000 gambar beruk unik yang mana yang termurah sebenarnya berharga lebih dari $200.000 saat ini tetapi intinya adalah Anda akan secara teratur menemukan bahwa orang-orang yang memiliki NFT ini akan menggunakan foto-foto ini di mana-mana seperti simbol kebanggaan bahwa mereka adalah bahagian dari klub eksklusif ini dan di atas semua itu, pencipta klub Yacht beruk yang bosan ini bahkan mengatur pertemuan fisikal untuk orang-orang yang memiliki papan NFT beruk. Ini adalah pengecualian lebih dari aturan sekalipun. Ini membawa saya ke masalah yang sangat rumit. Saya percaya pada teknologi inti dan manfaat potensi dari kesombongan. Namun, semakin saya belajar tentang bagaimana mereka digunakan, semakin saya benar-benar takut tentang apa yang akan datang. Jadi untuk memulainya, NFT tidak seperti yang difikirkan banyak orang jika Anda memiliki NFT dari sebuah karya sementara Anda memiliki kepemilikan Anda masih bukan pemilik memiliki NFT dari sesuatu tidak memberi Anda hak atas rekaan itu tidak berarti Anda kemudian dapat mulai mencetak t-shirt dan menjualnya semua yang dilakukannya adalah membuktikan bahwa itu adalah milik Anda tetapi hanya melalui satu cara khusus untuk mengukur apa yang dianggap sebagai milik Anda biasanya sedikit lebih dari sekadar hak berbual.
Meskipun NFT mungkin mulai dengan menghormati artisan, sampai sekarang, sebahagian besar dari mereka tidak dibuat oleh pencipta karyawan yang mencurahkan hati dan jiwa mereka ke dalam kesenian mereka. Mereka dibuat oleh ahli niaga oportunistik yang melihat mereka sebagai cara cepat membuat uang. Seperti sebagai contoh, ambil singa malas koleksi lain 10.000 unit, avatar luar biasa mahal sama jeleknya dengan beruk tapi sekarang dalam bentuk singa dan jika Anda melihat lebih dekat pada koleksi ini, Anda akan mulai memperhatikan sesuatu yang wajah tertentu terus muncul kembali dan itu karena singa pemalas bukanlah pekerjaan individu yang bersemangat yang benar-benar mencoba untuk merancang makhluk dengan karakter nyata yang mereka hasilkan secara beramai-ramai yang dihasilkan komputer perebutan uang. Seseorang telah menyadari bahwa beruk NFT sangat laris sehingga mereka baru saja memilih 50 atau lebih potongan individu yang ditarik hewan dan kemudian menggunakan kod komputer yang mengatakan buatkan saya 10.000 avatar unik menggunakan kombinasi potongan-potongan ini tidak ada jiwa di sini sama sekali hanya bagaimana kita memanfaatkan tren ini untuk membuat tumpukan uang. Contoh lain salah satu konsep paling mengarut yang pernah saya lihat orang bicarakan baru-baru ini adalah ide untuk membeli tanah digital. Ada laman web yang dapat Anda kunjungi bernama Nexart yang telah memetakan seluruh planet dan dengan harga yang tepat akan memungkinkan Anda untuk membeli area tanah yang Anda inginkan dan bukan main-main. Ratusan ribu orang telah mengerumuni platform ini dengan logika sederhana bahwa tanah fisikal yang sangat berharga sekarang. Jika dunia bergerak secara digital, maka tanah digital akan sangat berharga, tetapi mereka melupakan fakta yang sangat sederhana bahwa tanah fisikal memiliki tujuan. Anda mungkin ingin tinggal di sana, Anda mungkin ingin mendirikan kilang atau peternakan. Apa sebenarnya yang akan saya lakukan dengan tanah digital saya menjadikan pertanian online? Itu tidak masuk akal dan maksud saya orang-orang Nexart ini siapa mereka? Apakah mereka pemilik bumi? Apakah mereka benar-benar berkuasa untuk menjual sebidang tanah orang lain karena siapapun dapat mendirikan salah satu dari platform ini? Faktanya, sudah ada banyak dari mereka dan jadi jika Anda membeli katakanlah Taj Mahal di Nexart yang akan menelan kos hampir $20.000, itu tidak berarti Anda memiliki Taj Mahal. Itu juga tidak berarti Anda memiliki Taj Mahal secara virtual, itu hanya berarti Anda memiliki token yang membuktikan bahwa itu adalah milik Anda di salah satu platform dengan jumlah tak terbatas ini. Ini setara dengan membayar tabungan 1 tahun penuh untuk membeli tanah di video game kecuali ini pun bukan game dan segalanya menjadi jauh lebih buruk ketika Anda melihat cara yang digunakan dan digunakan oleh beberapa selebriti oleh NFT. Twitter penuh dengan ribuan orang terkenal menjatuhkan NFT kiri, kanan dan tengah menawarkan insentif kepada penggemar yang membeli yang mahal seperti bertemu dengan mereka misalnya dan itu mungkin terdengar bagus tetapi Anda dapat mengatakan bahwa itu datang dari tempat yang hanya menguntungkan. Hampir semua selebriti ini NFT tidak lebih dari sekadar foto-foto yang dibuat ulangan dari masa lalu dan menyertainya benar-benar hal yang seharusnya bernilai ratusan tetapi melalui gemburan NFT saat ini mereka mencoba membuat penggemar membayar puluhan ribu untuk tapi ini tidak seberapa dibandingkan dengan apa yang saya lihat minggu lalu. Seperti Stan Lee, pencipta Marvel yang sekarang sudah meninggal, nampaknya kembali dari kematian untuk mempromosikan koleksi NFT dan pada titik ini, orang ini meninggal pada tahun 2018. Saya sangat meragukan jika kata-kata terakhirnya, tolong jual set yang sangat mahal ini. JPEG gambar untuk memeras penggemar terdekat saya orang mencoba menggunakan NFT untuk menjadi kaya dari fakta bahwa dia sudah mati. Fakta menyenangkan, Stanley juga menyukai beramal sampai-sampai dia mendirikan yayasannya sendiri. Bagaimana mengumpulkan uang untuk itu pasti akan menjadi cara yang lebih baik untuk melestarikan warisannya itu pasti.
Hal yang sama terjadi dengan pelukis Bob Ross. Dia dikenal sebagai orang yang menginspirasi kegembiraan melukis dengan seni lanskap menyapu yang indah, dan apakah Anda percaya bahwa warisannya sekarang dihormati dengan baik oleh perusahaan figur Funko? Dan untuk jujur, saya pikir ini bertentangan dengan semua pendiriannya. Syarikatnya buat tuntuan bahwa warisannya adalah tentang berlabur dalam lukisannya. Bukan, dia ingin orang membeli cat dan membuat karya seni. Dia akan secara terbuka mengatakan bahwa dia tidak ingin namanya digunakan untuk menghasilkan keuntungan yang tidak masuk akal. Kematian, mereka menggunakan setiap niat baik yang ditinggalkan namanya untuk mencetak uang. Namun, ada pertanyaan sekitar NFT seperti yang telah Anda lihat. Pada dasarnya hanya cara untuk menciptakan terhat buatan untuk sesuatu, untuk membuat sesuatu yang sebelumnya tidak terbatas hingga terbatas, tetapi dalam sebagian besar kes. Apakah itu benar-benar hal baik? Saya akan memberi Anda sebuah contoh. Perusahaan game Ubisoft mengeluarkan skema baru Ubisoft Quartz. Mereka memberi tahu pemain bahwa di game, mereka akan dapat memperoleh barang game unik yang juga merupakan NFT yang dapat diperdagangkan, dan Anda dapat mengatakan bahwa itu sangat nyata untuk dituju saat bermain. Itu luar biasa, karena saya dapat menjual NFT itu untuk uang karena itu benar-benar unik, tetapi pada dasarnya ini menggantung lobak merah untuk jutaan, mendorong mereka untuk memainkan jumlah waktu yang tidak sehat hanya kesempatan untuk menang NFT. Juga membuat permainan menjadi kurang inklusif dan menyenangkan bagi orang-orang yang tidak mampu, tidak peduli dalam hal waktu atau keuangan. Situasi alternatif lainnya adalah jika ada banyak item NFT ini untuk dibagikan kepada semua orang dan semuanya mirip hanya dengan satu perubahan unik, tetapi rasa hormat NFT terhadapnya menjadi tidak berarti. Saya mengerti ada faktor kebanggaan memiliki NFT untuk katakanlah senjata dalam game, dan NFT ini menjadikan Anda pemilik senjata itu, dan itu berarti Anda dapat mengambil senjata itu dari game ini ke game berikutnya dan tetap mempertahankan kepemilikan. Itu benar-benar nilai tambah yang sah, tetapi tidak akan melakukan itu sebanyak yang kami harapkan sebagai permainan yang berbeza, sifat kompleks menggunakan mesin yang berbeza dan sistem fisika dan basis kode. Nilainya akan hidup dan mati dalam game tertentu yang menghasilkannya. Jika NFT bukan item NFT dan hanya normal dalam game, itu hanya alasan bagi syarikat game untuk menghasilkan lebih banyak uang, dan ini bukan hanya taktik yang tidak beretika. Setiap NFT yang Anda lihat dari artisan yang sah, Anda akan menemukan 10 orang lagi yang belum pernah melukis sepanjang hidup mereka dan yang pada dasarnya baru saja mengambil karya yang sudah memiliki hak cipta dan menandainya, mungkin membuat pikselnya dalam perjalanan ke mencoba dan menjualnya sebagai seni retro. Semua itu dikatakan jika Anda masih ingin membeli NFT dan tidak tahu harus mulai dari mana. Ini bukan nasihat keuangan, tapi ini adalah cara saya melihatnya. Sebahagian besar nilai yang dirasakan jika berasal dari teknologi yang menjadi dasar mereka sebagai lawan dari apa yang sebenarnya mereka miliki. Orang-orang membeli karena tren dengan kedatangan metaverse. Beli NFT jika Anda menyukai sebuah karya seni dan Anda ingin sokong artisan tersebut atau menikmati permainan itu. Jika Anda akan membeli sesuatu, bahwa jika seluruh pasar jatuh besok, Anda masih akan senang memilikinya karena itu membuat Anda menjadi bahagian dari komuniti dan sejarah itu. Harap lakukan pelajaran Anda sendiri dulu sebelum melakukan perlaburan. Jangan melabur uang yang Anda tidak mampu kehilangannya. Sama sekali tidak melabur uang untuk keperluan, pendidikan atau pencen. Semoga Anda belajar sesuatu yang bermanfaat hari ini. Terima kasih.